Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 ya. Kita ulas dulu penerusan dari video yang kemarin untuk indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar ini, harga ini berhasil reject di kisaran level area sebagai psikologis support itu 102.00. Untuk saat ini harga sudah mampu bergerak balik di atas 103.00. Kalau misalkan ini berlanjut untuk kenaikannya, hati-hati di level area 103.400-an kurang lebih di sini. Kalau misalkan tembus, ada potensi ini mungkin akan retest dulu di zona tengah atau sebagai pivotnya 103.96 tentunya, dengan batas konfirmasi atas itu 104.17, batas konfirmasi bawah itu 103.75. Untuk indeks dolar ini mungkin masih belum upside kembali selama harga ini belum ada konfirmasi penutupan minimal dari segi time frame 4 itu mampu bergerak di atas 104.17 kembali. Jadi untuk fokusnya untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 7 Agustus adalah kalau misalkan level area resisten terdekat saat ini atau support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten mampu menahan pergerakan di 103.400, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, retest di physical price level, dan ini akan menjadi penentunya akankah dia ini nanti ya, kalau misalkan ke reject di 103.400 dan turun ke bawah ke physical price levelnya, kalau misalkan gagal mempertahankan di level area tersebut, ada potensi balik ke level area support 2 weekly yang berada di 102.56. Tetapi kalau misalkan dari 103.400, kalau misalkan harga kedorong ke atas kemudian turun kembali dan mampu menahan pergerakan, karena di kirinya di sini juga ada zona demand kecil atau rally base rally kecil dari segi time frame 1. Kalau misalkan mampu menahan, ada potensi mungkin akan retest dulu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 103.96. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensial koreksi ke atas, tetapi hati-hati di level area 103.400, 103, batas bawah adalah 102.56, zona atas adalah 103.96, 103.75, dan 104.17. Sementara ini dulu untuk update-nya hari ini sampai dengan besok tanggal 7 Agustus ya. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu antisipasinya re-entry sell kalau misalkan kemarin ya dari bawah, kalau misalkan mampu koreksi ke atas masuk ke zona yang di blok abu-abu ini, kalau misalkan sudah ada konfirmasi yang valid, ini mungkin oke kalau mau re-entry sell. Cuman sarannya kemarin itu adalah mending tungguin di kisaran level area 2423. Kalau misalkan ke reject di level area tersebut, mungkin oke kalau misalkan mau re-entry sell. Cuman untuk saat ini masih rawan. Meskipun harga ini sudah mampu bergerak ke zona yang di blok abu-abu dan harga ini turun kembali ya, tetapi penurunan itu tertahan di level area sebagai physical price levelnya adalah 2400 dan harga ini up kembali. Selama 2437 ini tidak dijebol ke atas, potensi masih ada penurunan lebih lanjut. Jadi saya lebih prefer untuk gold ini saya wait and see dulu. Saya harus pastikan dulu untuk malam ini level area 2423 sampai dengan 2425 ini mampu terlewati atau enggak. Kalau misalkan mampu terlewati, mungkin saya akan tunggu di 2437. Kalau misalkan tidak dijebol ke atas atau tidak ada konfirmasi penutupan minimal dari segi time frame 4, idealnya sebenarnya adalah daily. Kalau misalkan tidak mampu tutup di atas 2437, baru nanti ketika harga bergerak balik di bawah pivot yang berada di 2423 ini mungkin skenario sell akan aktif. Jadi untuk statusnya saat ini wait and see dulu, planning re-entry sell ini masih off dulu ya, jangan buru-buru masuk ke market kecuali harga tidak mampu bergerak ke 2425 sebagai physical price levelnya, dan harga ini kan yang pertama kan sudah mampu keluar ke reject dan masuk lagi kan. Kalau misalkan sampai nanti di jam 9 malam, kalau misalkan ini sudah mampu keluar dari zona 2410 atau bergerak di bawah 2410 dan ada konfirmasi penutupan di jam 9 nanti, penutupan H4-nya tutup di bawah 2410, ini mungkin oke kalau mau re-entry sell di bawah level area tersebut. Tentunya untuk stop loss-nya itu nanti bisa digeser ke bawah di sedikit di atasnya 2425 lah, antara 2427 atau 2428 mungkin oke. Cuman untuk saat ini karena ini masih off ya, masih nunggu dulu, masih ada potensi ke atas. Sementara ini saya biarkan dulu, belum saya rubah kecuali ada skenario alternatif mendadak bergerak keluar kembali, bergerak di bawah 2410. Ini mungkin kalau mau sell di bawah 2410 tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi targetnya untuk TP1 itu berada di 2380, ruang geraknya kalau misalkan saya ukur ya itu sekitar 300-an pip kurang lebih. Ini sebagai TP1, TP2 adalah history low yang kemarin, ini ruang gerak sekitar 450-an pip lah kurang lebih. Kemudian untuk stop loss-nya, kalau misalkan dapat harga di bawah, tentunya adalah
cari di kisaran level area 2427 atau 2428 ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Ruang gerak kurang lebihnya 180 sampai dengan 190 pip. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini sesuai planning ya, ini udah TP juga hari ini 90 pip dan ini terlewati. Tentunya sih nggak masalah sebenarnya, cuman karena planningnya sesuai dan ini sudah TP. Untuk saya pribadi ya, ini saya sudah keluar dapat kurang lebih ya 90-an pip. Cuman untuk rekan-rekan yang masih hold posisi yang berada di 1.2798an kurang lebih ya, kalau masih mau hold posisi, kalau mau di switch ke swing tentunya target maksimal sementara adalah 1.2647 dan keluar sebagian posisi, majukan stop loss setidaknya untuk stop lossnya itu sedikit di atasnya 1.2775 kalau mau masih hold ya. Cuman saya sudah keluar semua, sudah TP semua posisi saya di GBP USD. Untuk pergerakan hari ini masih ada potensi, ini mungkin setelah membuat low baru ya untuk hari ini, ada potensi selama harga ini nanti kalau misalkan terkoreksi ke atas tidak mampu bergerak di atas 1.2737, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah menuju target support kedua weekly yang berada di 1.2647 ya. Jadi untuk saat ini zona pantaunya adalah masih ada penerusan ke bawah, tetapi hati-hati potensi koreksi. Zona pantaunya 1.2737 itu. Yang kedua adalah bagian bawah 1.2647 ini sebagai target maksimal. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini, harga ini ternyata ini berhenti di level area resisten kedua weekly dan harga ini langsung drop. Untuk saat ini posisinya adalah dia terkoreksi ke bawah. Kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak ke bawah di bawah 1.0901, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke zona tengah sebagai pivot weekly sebelum upside kembali. Jadi untuk targetnya yang ada entry sell, saran saya adalah jangan jauh-jauh di 1.0852 ya, sedikit di atasnya atau pasin di level area bagian konfirmasi atas ini 1.0870 ini mungkin idealnya untuk target maksimalnya, kurang lebih ya antara 75 pip lah kurang lebih. Untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi sell di atas di bawah support kedua weekly, tentunya untuk saat ini kalau mau majukan stop loss itu, kalau mau di lock sebenarnya sih nggak masalah, antisipasi karena volatility-nya juga sudah mulai minim. Kemudian kalau mau keluar sebagian posisi dan jarak untuk saat ini tuh baru running sekitar 30-an pip ya, kurang lebih 33 pip lah kurang lebih. Target maksimal itu antara 76 sampai dengan 95 pip ini untuk target maksimalnya. Planning adalah sell. Untuk saya pribadi ini saya cuma ngambil sedikit aja, nggak banyak, karena pergerakannya ini berbeda dengan GBP USD ya. Ketika GBP USD drop parah, justru malah Euro USD ini menguat secara signifikan. Jadi untuk saat ini memang saya ada entry posisi sell, tetapi untuk jatah alokasi lotnya nggak banyak dan targetnya pun juga nggak jauh-jauh. Zona pantau untuk malam ini fokusnya di zona tengah atau sebagai pivotnya 1.0852 dengan batas bawah itu 1.0833. Kalau misalkan secara signifikan terkonfirmasi harga ini dari segi time frame 4 ataupun daily tutup di bawah level area tersebut, potensi ini mungkin akan terkoreksi dulu menuju resisten pertama weekly sebelum drop lebih dalam ya. Jadi hati-hati, kunci penurunannya untuk Euro USD setelah ada konfirmasi di bawah 1.0833. Cuman untuk saat ini kalau misalkan mau memanfaatkan sell, ini konteksnya adalah masih terbatas atau memanfaatkan penurunnya ini hanya sebatas koreksi sebenarnya. Jadi kemungkinan agak berat kalau misalkan harga ini balik bergerak ke atas ya, karena tertahan juga di level area zona supply yang baru terbentuk di kisaran level area 1.09500-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Masih ada potensi ini turun kurang lebih sekitar 65% lah kalau menurut saya ya. Tetapi kalau misalkan harga bergerak balik ke atas, selama harga tidak mampu tahan di atas 1.0976, hati-hati. Yang saya khawatirkan sebelum naik lebih tinggi menuju zona overnya sebagai batas pantau maksimal untuk minggu ini, yang saya khawatirkan adalah dia drop dulu, retest di pivot. Kalau misalkan pivot bertahan tidak ada jebol di bawah 1.0833, ada potensi ke atas. Tetapi kalau misalkan jebol, kemungkinan dia tidak akan ke atas, tetapi dia akan mengejarkan level area support. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD,
planning sell ini sebenarnya sudah aktif, tetapi targetnya untuk saat ini masih terbatas antara 1.0870 sampai dengan 1.0852. Selanjutnya adalah untuk Audi USD. Dampak daripada suku bunga yang tadi siang rilis ya, nggak ada dampak sama sekali, tidak berhasil up juga, tetapi lebih ke bawah ya, lebih turun ke bawah. Planning sell itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ketika dia turun ke bawah koreksi, itu zona pantaunya sebenarnya adalah di blok orange. Kalau misalkan blok orange ini dijebol, berarti potensi sell kedua adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Pergerakan dari segi time frame 4 ini memang harga ini sudah mampu tutup di atas level area sebagai konfirmasi atas 0.6535, tetapi harga ini nggak kuat dan bergerak balik membuat konfirmasi baru langsung drop di bawah support. Jadi masih ada potensi untuk Audi USD ini bergerak ke bawah. Untuk targetnya kalau mau sell sekarang sebenarnya nggak masalah, tetapi hati-hati, pikirin baik-baik kalau mau masuk sekarang. Stop loss itu lumayan lebar. Stop loss itu ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip kurang lebihnya berada di atas zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi untuk targetnya kalau mau nargetin di sini tentunya nggak imbang di support 2-nya. Target yang imbang itu berada di support 3, ruang gerak sekitar 70 pip ini tentunya sih oke. Jadi untuk Audi USD planningnya adalah sell, keputusan masing-masing mau masuk sekarang atau nunggu. Kalau misalkan harga sedikit bergerak ke atas untuk nekan risiko tentunya sih nggak masalah. Intinya planning sell itu akan aktif ketika harga bergerak di bawah 0.6494. Keputusannya diambil masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini sesuai dengan planning ya. Harga ini terkoreksi ke level area support. Sebenarnya ada dua juga kemarin. Kalau bertahan di pivot, mungkin planning buy itu akan aktif ketika harga mampu bergerak balik di atas 1.3850. Tetapi zona konfirmasi bawah ini dijebol dan harga turun ke bawah ke support pertama, tetapi tidak berhasil membuat low baru. Harga ini bergerak balik secara otomatis. Planning buy ini sudah aktif karena sudah mampu bergerak di atas 1.3804. Saat ini tertahan di zona tengah atau sebagai pivot. Belum ada konfirmasi harga ini penutupan dari segi time frame 4 tutup di atasnya 1.3850. Hati-hati, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah sebelum melanjutkan ke atas kembali ya. Jadi hati-hati, meskipun planning buy sudah aktif, ini untuk stop lossnya masih belum bisa di adjust di break even ya. Meskipun skenario buy sudah aktif, ingat ya untuk TP1-nya itu berada di 1.3872, ruang gerak sekitar 65 pip, TP maksimal, TP2-nya itu 115 pip berada di 1.3923. USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini harga dari bawah dari support 2 weekly 0.8464. Harga ini sudah mampu bergerak balik ke atas, tetapi ini masih nggak kuat, masih tertahan di zona yang di blok orange atau history low minggu lalu itu berada di 0.8567. Pas di kisaran level area tersebut, harga ini tertahan. Ada potensi ini sedikit kedorong ke bawah. Cuman kalau mau memanfaatkan ancang-ancang cari setup buy, konteksnya adalah hanya sebatas memanfaatkan koreksi selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 0.8464. Tentunya planningnya buy, tetapi jaraknya nggak bisa jauh-jauh dari segi targetnya. Kalau misalkan saya gambar planning buy untuk skenario untuk stop loss itu paling tidak itu sedikit di bawahnya zona supportnya 0.8464, tentunya sih nggak masalah, tetapi yang masih belum jelas ini adalah titik entry-nya. Kalau misalkan saya gambar ataupun masuk sekarang ya, tentunya stop loss itu 90 pip. Ini tentunya nggak ideal kalau misalkan ngambil targetnya itu cuma ada 75 pip. Kalaupun dia mau kedorong ke bawah, berarti kan di sini juga ada rally bis rally kecil ya, atau zona demand kecil. Kalau misalkan dia mampu kedorong ke bawah, itu yang pertama. Yang kedua adalah harga ini tidak mampu bergerak balik di zona yang saya blok merah bagian bawah yang ada di sini. Setelah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, ini tentunya sih oke untuk nekan resiko stop lossnya. Ruang geraknya untuk stop loss itu tinggal 66 pip kurang lebihnya, tetapi dari segi targetnya untuk TP itu ruang gerak sekitar 100 pip. Tentunya ini lebih oke daripada masuk sekarang. Ini nggak imbang dari segi cara untuk stop lossnya. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini saya lebih memilih wait and see planning buy. Konteksnya adalah memanfaatkan koreksinya sebelum cari setup sell kembali, tetapi saya lebih memilih
untuk entry posisi buy-nya ini kalau misalkan ada kesempatan harga ini kedorong ke bawah, tentunya saya lebih oke. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak itu sebenarnya physical price levelnya itu ada satu lagi 0,8500 ya kurang lebih di sini kurang lebih. Dan di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Jadi kalaupun mau kedorong ke bawah dan ke reject di level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin idealnya kalau mau masuk buy dengan risiko stop loss lebih minim, lebih bisa ditekan lagi antara 55 sampai dengan 65 pip, tentunya sini lebih oke ya. Jadi wait and see dulu. Mudah-mudahan masih mau kedorong ke bawah dan ada konfirmasi pembalikan arah, baru go ke market planning buy. Targetnya adalah 100 sampai dengan 115 pip. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini, harga ini sudah mampu bergerak di 142.00 tetapi reject dan terkoreksi ke atas. Sebenarnya ini kalau misalkan mau buy sekarang sebenarnya juga nggak ada masalah dikarenakan di 143.48 ya, di sini juga sudah ada konfirmasi ketika jebol dia turun ke bawah, harga ini tidak mau turun lebih dalam dan pas di level area tersebut harga ini langsung spike ke atas ya. Jadi ini kalaupun mau dijadikan ancang-ancang setup buy, konteksnya adalah hanya sebatas memanfaatkan koreksi. Tentunya sih nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik untuk resikonya. Kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Stop loss itu idealnya masih tetap berada di bawah support. Dan itu jaraknya 185 pip sampai dengan 190 pip. Dari segi targetnya, ruang gerak itu kurang lebih sekitar 275 pip pembulatan. Pertanyaannya adalah, dengan skenario seperti ini, resiko stop loss segede ini, karena memang volatility-nya di USD Yen itu gede, pertanyaannya adalah berani atau tidak masuk sekarang, itu aja. Cuman kalau misalkan akun standar tentunya risiko lebih gede, kalau misalkan pakai akun Zen, kemungkinan bisa untuk nekan risiko ya, dikarenakan untuk standar 0,01 lot itu kalau dipecah di akun Zen itu sama dengan 1 lot Zen. Nah, jadi kalau misalkan dipecah jadi 2, 0,5 lot Zen tentunya risikonya lebih minim kalau misalkan masuk sekarang. Cuman kalau akun standar tentunya dengan stop loss hampir 200 pip ini tentunya ini gede banget ya. Jadi pertimbangkan baik-baik. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning ya, ya mending ini wait and see dulu aja. Kalaupun ada kesempatan harga ini sedikit mau kedorong ke bawah, selama harga ini reject sekali lagi di zona yang di blok merah bawah ini, tentunya ini lebih oke untuk nekan risiko. Dan ini pun risikonya kalau dapat harga di bawah itu kurang lebih sekitar 125 sampai dengan 135 pip untuk jarak stop lossnya, tentunya ini lebih oke ya. Jadi kesimpulannya USD Yen ini planningnya buy, titik entry-nya di mana silakan disesuaikan dengan planning masing-masing. Untuk targetnya itu 147.88, stop loss itu di bawah 143.48 ya, kasih ruang gerak setidaknya dari level area tersebut itu kasih ruang gerak sekitar 30 pip karena volatility-nya di USD Yen ini juga gede. Oke, mungkin untuk update hari ini ya, sampai dengan besok tanggal 7 Agustus 2024. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang terakhir adalah untuk gold sudah dapat kemarin yaitu 700-an, saya bulatin aja 700 pipan kurang lebih untuk hari kemarin, padahal itu target 1 minggu tetapi dicapai dalam 1 hari. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin konsisten dengan planning masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.